Kepada Bapak Ibu, pada waktu telah 9 siang, maka acara akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala dunya wa din wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 02 Trans 159 Ibu Sumardi SD. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SDN 02 Trans 159. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan semangat rohani sehingga kita dapat berkumpul di gedung SDN 02 Trans 159 ini guna untuk melaksanakan kegiatan kita, yaitu desiminasi modul 1.4 budaya positif oleh Bapak Doni Wianto SDN 02 Trans 159, calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan 26 Agustus 2024. Kedua kalinya salam serta salam semua tetap tercurahkan kepada 26 Agustus 2024. Kedua kalinya salam serta salam semua tetap tercurahkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan para pengikutnya. Semoga dengan sering kita bersalawat kita akan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin Allahumma amin. Di sini saya banyak ucap terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu masih mau mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Dan di sini saya sebagai pembawa acara tidak akan panjang lebar dengan kata-kata, akan saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua pembacaan doa, ketiga sambutan kepala sekolah SDN 02 Trans 159, keempat pemaparan materi, yang kelima sesi tanya jawab, yang keenam penutup. Demikian susunan acara pada siang hari ini. Untuk mengawali acara ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibacakan basmalah tadi, acara kita ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk acara yang kedua yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Abah Rohman kepada Bapak Rohman. Kami silakan. Yang penting anungnya ada. Baiklah Bapak Ibu, guru hebat yang kami hormati, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini yang akan dilaksanakan oleh Bapak Doni berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang baik. Kita awali dengan kalimat Al-Fatihah secara bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد الذاكرين. اللهم صلنا وسلم معنا وبلغنا معنا واحفظنا معنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحسن مقاصدنا واستجب عنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena tadi kita sudah berdoa bersama-sama. Jadi saya langsung to the point saja ya. Saya berharap karena hari ini satu hari kita ada pengimbasan aksi nyata dari 2 CGP sekaligus. Semoga kita masih tetap bersemangat meskipun mati lampu. Dan untuk Bapak Doni, kami selaku rekan dari SDN Negeri 2 Trans Batu Mata 9 akan memberikan, memberikan dukungan sepenuhnya kepada Bapak Doni untuk bisa menyelesaikan program pendidikan calon guru penggerak. Dan semoga dari hasil kolaborasi tim kita nantinya bisa membawa keberkahan bagi SD kita ini, sehingga Bapak Doni bisa lulus menjadi guru penggerak dan mampu mengimplementasikan hasil pendidikannya untuk memajukan pendidikan di SDN Negeri 2 Trans Batu Mata 9, serta siap berbagi praktik baik kepada rekan sejawat. Itu saja, saya ucapkan selamat dan semoga kegiatan ini bisa membawa berkah untuk Bapak Doni sehingga bisa mencapai hasil amat baik dalam kelulusan nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sedikit pesan. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Doni Wianto SPD. Kepada Bapak Doni disilakan. Pakai punya aku, Mbak. Ya, di sini saya atas nama Doni Wianto ingin menyebarkan pemahaman dalam penerapan pengalaman budaya positif untuk memenuhi tugas CGP Angkatan 11 Kabupaten Maluku Timur. Nggak bisa ini. Ya, sebelum memulai marilah kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Boleh semuanya berdiri. Ya. Cluenya adalah jangan ikuti kata-kata saya. Cluenya jangan ikuti kata-kata saya. Yang pertama, pegang kepala. Ya, yang memegang kepala berarti belum konsentrasi. Cluenya adalah jangan ikuti kata-kata saya. Kalau saya ngomong pegang kepala, kalau Bapak Ibu pegang kepala berarti belum konsentrasi. Belum apa? Konsentrasi. Ya, kita mulai lagi. Pegang telinga. Kalau ada yang megang telinga belum konsentrasi. Nah, pegang hidung. Sekali lagi ya. Jangan ikuti kata-kata saya. Pegang hidung. Ya, berarti benar kalau udah pegang apa-apa enggak apa-apa.
Berarti sudah konsentrasi. Terima kasih ya Bapak Ibu. Berarti semuanya sudah konsentrasi walaupun cuaca panas dan tadi sempat mati lampu. Langsung saja ke materi. Konsep inti budaya positif. Yang pertama yang saya sampaikan adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Dan yang ketiga, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, dan selanjutnya posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu semua sudah pasti tahu lah. Profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap berkembangnya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Inilah contoh-contoh yang saya harapkan dan kita harapkan semua bahwa kita tidak punya persepsi seperti ini sebagai pendidik atau guru. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol dibagi menjadi dua, stimulus respon dan teori kontrol. Dalam realitas kebutuhan kita sama. Dalam teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi dalam teori kontrol kita tahu bahwa anak atau peserta didik itu mempunyai karakter yang berbeda-beda dan kebutuhan yang berbeda-beda. Stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Dan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Selanjutnya, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Itu yang perlu kita wajib gali untuk anak didik kita. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu dalam teori kontrol. Stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan dan gagal. Selanjutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon model berpikir menang atau kalah. Tapi dalam teori kontrol ada model berpikir menang dan menang. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh, profil pelajar Pancasila dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu tadi profil pelajar Pancasila yang kita bahas dari slide tadi. Ibu Primary Years Program PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, serta kerjasama, percaya diri, dan komitmen.
keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Inilah kebutuhan dasar manusia. Pengertian kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Selanjutnya, Bapak. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sebagai pendidik, hendaklah kita memenuhi kebutuhan dasar peserta didik kita. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi ekstrinsik itu dibagi menjadi 2, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman, ada beberapa dari hukuman ini. Yang pertama, tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Konsekuensi, terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Saya contohkan sebagai penghukum. Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu contoh kita sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai teman. Contohnya, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, itu adalah contoh sebagai teman. Selanjutnya, sebagai pembuat merasa bersalah. Contohnya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya. Sekali ini ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Contoh sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu contoh sebagai pemantau. Selanjutnya, sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu contoh sebagai manajer. Nah, ini sebagai refleksi. Posisi kontrol manakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Lanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Selanjutnya,
Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya adalah membuat keyakinan kelas. Pinjam dulu. Bapak Ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas belum? Belum, sudah. Mengapa keyakinan kelas harus dibuat? Mengapa bukan peraturan kelas? Saya contohkan keyakinan kelas. Untuk penjas itu saya pernah buat keyakinan kelas. Ada. Dalam membuat keyakinan kelas, silakan diperhatikan ke depan, yaitu bersifat abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan universal atau dibuat secara umum dalam satu kelas itu. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif atau membangun. Sedikit saja agar mudah diingat. Kata-katanya biasanya simpel. 5. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang keenam, semua murid dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Selanjutnya masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi: validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi yang dari permasalahan ini. Selanjutnya, kamu berhak merasa seperti itu. Validasi tindakan yang salah. Contoh, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Selanjutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intuitif. Contoh, apakah keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu contoh pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan nanti kalau kita praktek restitusi. Contoh penerapan kasus 1. Jaki tidak terima pensilnya selalu direbut oleh temannya tanpa meminta izin dulu. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Ini kasus 1. Contoh ya Bapak Ibu. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.
Standar Nasional Indonesia. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Oh, Bu Imas ya. Terima kasih. Tadi Pak Doni sudah menjelaskan mengenai restitusi. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana langkah-langkah restitusi itu, Bapak? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Imas sudah memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa. Yang pertama, langkah-langkah restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contoh teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Tadi di slide itu sudah ada sebenarnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan kepada siswa. Kita semua memiliki motivasi yang internal. Ya Bapak Ibu, kira-kira seperti itu materi yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Kelihatan ya? Tadi ngantuk padahal. Kan udah nggak ngantuk, tadi ngantuk. Bukan capek. Udah pas ya? Sudah Bu? Saya mulai ya Bapak Ibu. Pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya atas nama Doni Wianto ingin menyebarkan pemahaman dalam penerapan pengalaman budaya positif untuk memenuhi tugas CGP Angkatan 11 Kabupaten Bengkulu Timur. Hanya tidak bisa ini. Ya, sebelum memulai marilah kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Boleh semuanya berdiri. Ya. Cluenya adalah jangan ikuti kata-kata saya. Cluenya jangan ikuti kata-kata saya. Yang pertama, pegang kepala. Ya, yang memegang kepala berarti belum konsentrasi. Cluenya adalah jangan ikuti kata-kata saya. Kalau saya ngomong pegang kepala, kalau Bapak Ibu megang kepala berarti belum konsentrasi. Belum apa? Ya, kita mulai lagi. Pegang telinga. Kalau ada yang megang telinga belum konsentrasi. Nah, pegang gitu. Sekali lagi ya. Jangan ikuti kata-kata saya. Pegang hidung. Enggak pegang apa-apa. Ya, berarti benar kalau udah pegang apa-apa, enggak apa-apa. Berarti sudah konsentrasi. Terima kasih ya Bapak Ibu. Berarti semuanya sudah konsentrasi walaupun cuaca panas.
dan tadi sempat mati lampu. Langsung saja ke materi. Konsep inti budaya positif. Yang pertama akan saya sampaikan adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Dan yang ketiga, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, dan selanjutnya posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap berkembangnya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Inilah contoh-contoh yang saya harapkan dan kita harapkan semua, bahwa kita tidak punya persepsi seperti ini sebagai pendidik atau guru. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Dibagi menjadi dua, stimulus respon dan teori kontrol. Dalam realitas kebutuhan kita sama. Dalam teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi dalam teori kontrol kita tahu bahwa anak atau peserta didik itu mempunyai karakter yang berbeda-beda dan kebutuhan yang berbeda-beda. Stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Dan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Selanjutnya, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Itu yang perlu kita wajib gali untuk anak didik kita. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu dalam teori kontrol. Stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan dan gagal. Selanjutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Tapi dalam teori kontrol ada model berpikir menang dan menang. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh, profil pelajar Pancasila dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu tadi profil pelajar Pancasila yang kita bahas dari slide tadi. Ibu Primary Years Program PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, serta kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Inilah kebutuhan dasar manusia. Pengertian kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan
semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Selanjutnya, Bapak. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sebagai pendidik, hendaklah kita memenuhi kebutuhan dasar peserta didik kita. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Selanjutnya, Bunda. Motivasi perilaku manusia. Motivasi ekstrinsik itu dibagi menjadi 2, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman, ada beberapa dari hukuman ini. Yang pertama, tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Konsekuensi, terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Saya contohkan sebagai penghukum. Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu contoh kita sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai teman. Contohnya, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, itu adalah contoh sebagai teman. Selanjutnya, sebagai pembuat merasa bersalah. Contohnya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya. Sekali ini ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Contoh sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu contoh sebagai pemantau. Selanjutnya, sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu contoh sebagai manajer. Nah, ini sebagai refleksi. Posisi kontrol manakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya adalah membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas belum? Belum, sudah.
Mengapa keyakinan kelas harus dibuat? Mengapa bukan peraturan kelas? Saya contohkan keyakinan kelas. Untuk penjas itu saya pernah buat keyakinan kelas. Ada. Dalam membuat keyakinan kelas, silakan diperhatikan ke depan, yaitu bersifat abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan universal atau dibuat secara umum dalam satu kelas itu. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif atau membangun, sedikit saja agar mudah diingat. Kata-katanya biasanya simple. 5. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang keenam, semua murid dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Selanjutnya masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi: validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi yang dari permasalahan ini. Selanjutnya, kamu berhak merasa seperti itu. Validasi tindakan yang salah. Contoh, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Selanjutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Contoh, apakah keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu contoh pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan nanti kalau kita praktek restitusi. Contoh penerapan kasus 1. Jaki tidak terima, pensilnya selalu direbut oleh temannya tanpa meminta izin dulu. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Ini kasus 1. Contoh ya Bapak Ibu. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar Nasional Indonesia. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Oh, Bu Imas ya. Terima kasih. Tadi Pak Doni sudah menjelaskan mengenai restitusi. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana langkah-langkah restitusi itu, Bapak? Terima kasih.
Ya, terima kasih Bu Imas sudah memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa. Yang pertama, langkah-langkah restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contoh teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Tadi di slide itu sudah ada sebenarnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan kepada siswa. Kita semua memiliki motivasi yang internal. Baik, Bapak Ibu, acara kita lanjutkan. Acara yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah SDN 02 dan Batu Marta 9 kepada Ibu Sulastri SPDSD. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena tadi kita sudah berdoa bersama-sama. Jadi saya langsung to the point saja ya. Saya berharap karena hari ini satu hari kita ada pengimbasan aksi nyata dari 2 JKT sekaligus. Semoga kita masih tetap bersemangat meskipun mati lampu. Dan untuk Bapak Doni, kami selaku rekan dari SDN Negeri 2 Trans Batu Mata 9 akan memberikan, memberikan dukungan sepenuhnya kepada Bapak Doni untuk bisa menyelesaikan program pendidikan calon guru penggerak. Dan semoga dari hasil kolaborasi tim kita nantinya bisa membawa keberkahan bagi SD kita ini sehingga Bapak Doni bisa lulus menjadi. Ya Bapak Ibu, untuk mengakhiri saya akan melakukan refleksi kepada Bapak Ibu. Saya akan membagikan sticky note ini, nanti saya beri pertanyaan. Ya, pertanyaan pertama, setelah mengikuti diseminasi ini, apa yang Anda dapatkan, yang Bapak Ibu dapatkan? Setelah mengikuti diseminasi ini, apa yang Bapak Ibu dapatkan? Sudah Bapak Ibu? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Senang, sedih, lapar? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Gelaan aku abah.
Dan yang ketiga, sebelum mengikuti sesi ini, pernahkah Bapak Ibu melakukan restitusi? Sebelum mengikuti sesi ini, pernahkah Bapak Ibu melakukan restitusi? Yang sudah boleh ditempel di depan. Nanti saya akan bacakan satu saja karena mengingat waktu ya. Pin. Sudah semua? Bu Margiati belum? Sudah ya Bapak Ibu, saya bacakan salah satu, bahwa sebagai pendidik hendaknya berperan sebagai manajer bagi peserta didik. Terus yang kedua, perasaan yang sangat senang karena bertambahnya wawasan bersamaan kita memperlakukan peserta didik sesuai kodratnya. Itu pertanyaan nomor 3 ya. Terima kasih ya Bapak Ibu atas perhatian waktunya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Bu Rini. Terima kasih kepada Pak Dari yang telah melakukan reaksi, dan acara demi acara sudah kita lalui bersama. Di sini saya sebagai pembawa acara, apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan pada saat mampu saya akhiri. Apabila belum hidayah,